pemerintah, kepala negara, atau kepala siapapun yang membuat kebijakan tolol. Idenya menteri ini luar biasa loh. Bagusnya, saya menangkapnya juga bagus, tapi ketika implementasinya semua orang liar menginterpretasikan kebijakan ini. Baik, terima kasih Mas Gino. Jadi kita nggak bisa juga ya mengukur keberhasilan negara lain dengan ukuran kita ya, karena mungkin segala sesuatunya beda, budayanya gitu ya. Baik, Saya pernah menugaskan mahasiswa saya untuk meringkas buku yang namanya Why Nation Fail. Mengapa negara gagal? Ini karangan dari Daron Acemoglu dan James Robinson. Itu sederhana dia. Kesimpulannya sederhana. Pemerintah, kepala negara, atau kepala siapapun yang membuat kebijakan tolol. Hanya itu ininya. Ini nyebutnya mungkin tolong nanti diinikan sedikit ya. Tapi bahasanya memang itu. Jadi memang dia membuat simpulannya adalah kebijakan yang tolol gitu, stupid policy. Gitu loh. Kenapa? Karena dia merasa paling pintar. Tidak melakukan apa langkah kita ini. Di semua negara. Hasil dari penelitian dia untuk semua negara. Ini ada bukunya. Bukan di Lampung. Ya. Jadi memang langkah kita ini sebenarnya sudah benar bahwa kebijakan itu memang ya sebenarnya harus begitu. Yang pintar itu bukan dirinya sebagai pemimpin, tapi rakyatnya yang pintar memberikan masuk sistemnya itu. Ini kunci, karena dari tadi memang kunci kemajuan suatu negara itu, saya ini kebetulan ekonomi kelembagaan kan, bicara tentang ini. Kemudian yang dua, kita bisa berikan contoh Korea Selatan. Korea Selatan itu sebetulnya kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya pada waktu itu, saya lupa yang sempat masuk penjara ya, tidak ada langkah lain kecuali mengundang investor. Siapa? Cebol. Dengan Samsung grupnya. Yang sekarang dampaknya masih terasa, di mana kebijakan negara sangat dikuasai oleh beberapa konglomeratnya Korea. Tetapi mereka mengikisnya pelan-pelan. Tidak bisa ya sama dengan kita lah sebetulnya. Ada beberapa yang dinaikkan, tapi kemudian ini berdampak panjang, tapi tidak berusaha untuk menurunkan intensitas dari penguasaan aset. Kalau mereka diusahakan diturunkan secara pelan-pelan, monopolinya itu, walaupun mereka juga bertahan, si Cebol dan grupnya ini, Samsung ini tetap bertahan untuk menguasai sektor-sektor yang paling priority, ya. Tapi dampaknya memang maju mereka. Walaupun ketimpangannya tinggi, tapi sekarang sudah mulai jalan. Ada kebijakan lanjutan dari kebijakan yang awal. Karena kalau kita langsung mau ngambil misalkan langsung pemerataan, nggak mungkin tanpa ada pendapatan kan. Jadi memang makanya saya tadi ketika awal itu tidak langsung bicara Lampung. Karena Lampung ini bagian kecil dari Indonesia. Di mana saya ingat sekali ketika saya di hotel, waktu itu kita ketemu, saya mengatakan bahwa hotel ya kalau nggak salah ya, kebijakan pemerintah yang visioner dan sinergi dengan kebijakan nasional dan internasional diperlukan Lampung untuk pemimpin ke depan. Kenapa? Nggak bisa kita sininya mau gagah-gagahan juga, tergantung pusat kan. Artinya harus kata-kata sinergi dengan pemerintah pusat, mencari celah-celahnya itu. Tanpa yang seperti ini, tanpa visioner, tanpa bersinergi, ya sama aja kemudian akhirnya menjadi musuh pemerintah pusat juga kita gitu. Nah inilah langkah mungkin dari sisi pemerintahan. Saya mohon maaf agak sini-sini sedikit karena memang bidang saya adalah ekonomi kelembagaan yang ya saya takut.
kami atasi ya. Jadi kira-kira seperti itulah yang harus kita munculkan. Dan pendidikan tadi memang sebetulnya pendidikan kita itu idenya menteri ini luar biasa loh. Bagusnya, ya saya menangkapnya juga bagus, tapi ketika implementasinya semua orang liar menginterpretasikan kebijakan ini. Sebenarnya sederhana kalau menurut saya, dan ini akan menjadi suatu yang luar biasa. Tadi saya katakan, saya ini orang ekonomi, tapi kalau sudah teknik berjam-jam saya itu nungguin orang dandanin mobil kan. Kok tahu ini alurnya gimana gitu. Tapi ternyata ketika saya mengambil kebijakan, ya memang taktisnya begitu kan ya. Jadi, nah ini yang kita coba kepada anak-anak, dia misalkan orang teknik, tapi kemudian dia ingin tahu ekonomi itu apa sih, kebijakan pemerintah makro itu apa sih, kemudian dampaknya kepada dia apa. Nah ini kan luar biasa. Jadi orang teknik tapi mengerti tentang policy nation gitu kan, yang akan mempengaruhi proyek-proyek yang akan dia dapatkan. Ini udah langkahnya sudah benar, tapi ya mungkin perlu, kalau menurut saya sih harusnya diteruskan kebijakan MBKM ini. Saya pikir demikian, terima kasih.